Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Erni Muktikasari dengan nomor NIM 240333063. Saya sedang mengenyam pendidikan di ITSK Supraun Malang dalam program studi D3 Akupuntur dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Abdullah. Berikut adalah tugas untuk penusukan 10 titik akupuntur dengan baik dan benar. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama. Baik teman-teman, yang akan saya lakukan pertama-tama adalah mengukur atau mencari skapula bawah dan skapula atas. Di sini saya memakai cara ini karena size tubuh pasien dibandingkan size tubuh saya jauh berbeda, di mana bidang lebih datar, lebih lebar dan lebih panjang. Maka saya melakukan pengukuran sesuai anatomi tubuh, yaitu dengan patokan skapula paling bawah menuju ke tulang vertebra. Lalu kemudian kita mulai gambar vertebra, mulai torakal 1 ke bawah. Oke, cukup. Lalu kita cari ujung dari skapula atas, lalu kemudian dari tulang torakal ke arah lateral 1,5 cun atau setengah dari jarak antara skapula dengan tulang vertebra. Oke, di sini batas-batasnya kita beri tanda. Selanjutnya kita akan mencari BL1, di mana letaknya adalah tepat di bawah torakal 1, namun tetap ya di garis lurus yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya kita tetapkan BL14 sebagai pertengahan antara BL11 dan BL17. Maka di antara BL11 dan BL14 ada BL12 dan 13. Selanjutnya antara BL14 sampai 17 ada BL15 dan 16. Teman-teman, di sini untuk penusukan backstroke point daerah punggung terutama ya. Semuanya yang ada di daerah punggung kita harus menusuknya miring, tidak boleh tegak lurus. Jadi kita bisa menusuknya ke arah lateral miring 45 derajat, itu lebih aman. Jadi BL11 sampai 17 dilakukan dengan cara penusukan yang sama, tentu saja diawali dengan pengusapan tisu alkohol. Namun ada juga teman-teman ke arah medial. Tetap kita harus menyisip ya, miring 45 derajat dengan kedalaman 0,5 sampai 0,7 cun. Sehingga jarum yang kita gunakan cukup 1 cun. Alasan kenapa kita tidak boleh melakukan penusukan secara tegak lurus adalah untuk menghindari terjadinya apneumothorax. Mungkin teman-teman di sini juga melihat di mana adanya penusukan yang terlihat lumayan sulit ya teman-teman. Ini tergantung dari tebal tipisnya jarum teman-teman. Sebaiknya kita menggunakan jarum yang agak tebal untuk menghindari kasus bengkok atau patah karena terlalu tipis. Kebetulan probando saya ini kulitnya sangat kering dan tebal. Sedikit lagi akan selesai sampai penusukan BL17 dan akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari titik tersebut. BL11 Tacu digunakan untuk mengatasi semua jenis penyakit tulang termasuk nyeri sendi di bahu, punggung, pinggang, sakrum, dan lutut. Juga untuk demam, batuk, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Keistimewaan dari titik ini yaitu merupakan titik dominan tulang, titik pertemuan antara 3 saluran yaitu SI, TE, dan GB, serta titik lautan darah. BL12 Feng Men digunakan untuk mengatasi flu, batuk, demam, sakit kepala, leher kaku, nyeri dada, dan punggung. Keistimewaan dari titik ini yaitu titik pertemuan dengan saluran tumai. Titik ini sangat penting untuk menghalau faktor patogen angin. Keistimewaan dari titik ini yaitu merupakan titik lautan darah. Titik pertemuan dari 3 saluran SI, TE, dan GB. BL13 Fei Shu digunakan untuk mengatasi demam, batuk,
hemoptisis, keringat malam, hidung tersumbat, alopecia, cacar, ruam, nyeri, dan tinea. Keistimewaan titik ini merupakan titik su paru-paru, titik utama untuk semua gangguan paru-paru, defisiensi maupun ekses. Keistimewaan dari titik ini, dia merupakan asosiasi dari titik pertemuan dengan saluran Tumai dan titik penting untuk menghalau faktor patogen angin. BL14, Zui Yin Xu, digunakan untuk mengatasi nyeri jantung, palpitasi, batuk, dada sesak, dan sakit gigi. Keistimewaan titik ini merupakan titik Shu perikardium. BL15, Xin Xu, digunakan untuk menangani nyeri jantung, palpitasi, dada sesak, sesak napas, batuk, hematemesis, insomnia, pelupa, epilepsi, emisi nokturnal, dan keringat malam. Keistimewaan titik ini merupakan titik Shu jantung. BL16, Tu Shu, digunakan untuk mengatasi nyeri jantung, sesak dada, nyeri lambung, nyeri perut, batuk, dan asma. Titik ini merupakan titik Shu belakang Tumai. BL17, Ge Shu, digunakan untuk mengatasi nyeri epigastrik akut, cegukan, disfagia, darah dalam feses, batuk, asma, hematemesis, demam tinggi, dan keringat malam. Titik ini mempunyai keistimewaan titik Shu diafragma dan titik domain darah. Ren 12, Zhongwan, digunakan untuk mengatasi nyeri epigastrik, muntah, cegukan, distensi perut, diare, disperia, batuk, dahak banyak, penyakit kuning, dan insomnia. Keistimewaan titik ini yaitu merupakan titik mu depan lambung, titik pertemuan dengan 3 saluran, Ta yang kaki SI, Sao yang kaki TE, dan Yang Ming kaki ST. Titik dominan Hui organ Fu, titik utama untuk gangguan fungsional lambung. Selanjutnya, Ren 6, Qi Hai, digunakan untuk mengatasi sakit perut, diare, sembelit, enuresis, hernia, spermatoria, impotensi, menstruasi tidak teratur, amenorrhea, dan kekurusan akibat penyakit TBC. Keistimewaan titik ini yaitu merupakan titik tonifikasi penting untuk kelelahan mental dan fisik, terutama memperkuat Qi dan Yang, yaitu dengan moksi busi. Salah satu titik akupuntur yang paling penting. Ren 4, Guan Yuan, merupakan titik yang digunakan untuk mengatasi impotensi, spermatoria, sering buang air kecil, retensi urin atau anyang-anyangan, menstruasi tidak teratur, metrorragia, leukoria parah, dysmenorrhea, prolaps uterus, infertilitas, pendarahan pasca persalinan, kelemahan akibat apopleksi, kekurusan akibat penyakit TBC, diare, prolaps rektum, dan dispepsia. Keistimewaan titik ini yaitu merupakan titik mu depan usus kecil, titik pertemuan dengan saluran, Taiyin SP, Shaoyin KI, dan Jueyin liver. Titik penting untuk tonifikasi, titik utama untuk gangguan urogenital, terutama gangguan ginekologi. Penusukan pada 3 titik ini pada kedalaman 1 sampai 1,5 jun menggunakan jarum 2 jun. Sesuaikan dengan tebal tipisnya lemak pada perut pasien. Baik, demikian penjabaran 10 titik akupuntur meridian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.